Baik, perkenalkan nama saya Selmi, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mendeskripsikan apa itu songkoreca. Jadi, songkoreca ini adalah songko yang berasal dari Bone atau songko khas Bone, khas suku Bugis, yang dimana cara pembuatannya itu mempunyai proses-proses tertentu. Pertama yaitu di sini songkoreca ini menggunakan alat yaitu dari serat pelapa daun lontar. Serat pelapa daun lontar ini pertama yaitu dipukul agar menjadi serat. Kemudian setelah serat itu menjadi terbentuk, pertama serat itu berbentuk warna putih, akan tetapi jika kita ingin merubahnya ke bentuk warna hitam, serat itu kita rendam di dalam proses lumpur yang berwarna hitam selama beberapa hari. Kemudian setelah serat itu berwarna hitam, songkoreca itu dipisahkan menjadi ada songkoreca yang halus dan ada songkoreca yang kasar. Untuk songkoreca yang halus itu mempunyai nilai jual yang tinggi, ya, di atas rata-rata, seperti sekisaran 150 sampai ke atas, sampai 500 lah begitu, bahkan 1 jutaan. Kemudian yang kasar itu mempunyai harga yang minim seperti 50.000. Kemudian songko menggunakan acuan ini yang disebut dengan asareng. Asareng itu dalam bahasa Bugis. Kemudian itulah yang digunakan untuk merangkai erat hingga menjadi songko. Ukuran asareng tergantung dari besar kecilnya songko yang digunakan. Asareng itu merupakan batang daun lontar, ya, yang berbentuk bulat dan mempunyai ukuran tertentu. Asareng itu terbuat dari kayu yang berbentuk bulat. Bisa diambil dari kayu jati maupun kayu-kayu yang lainnya. Biti mungkin. Oke. Selanjutnya, adapun sejarah songkoreca. Pertama, songkoreca menurut sejarah muncul pada tahun 1963, ya. 1963 pertama muncul di perang antara Bone dan Tator, ya. Oke, selanjutnya songkoreca ini tidak hanya digunakan di Bone, tapi bisa juga digunakan di Sopeng, lain dan sebagainya. Di Kabupaten Bone ini songkoreca ini dinamakan sebagai songko Tobone, diproduksi di Desa Pacing, Kecamatan Awampone, di mana di daerah tersebut terdapat komunitas-komunitas pembuat pengrajin dari songkoreca ini. Kemudian penjual songkoreca ini diproduksi, maksudnya di sini pengrajin tersebut mempunyai bos atau langganan untuk diproduksi ke pasaran, di mana songkoreca ini biasa diangkut sekitar 100 songkoreca. Oke. Dan keuntungan yang didapatkan dalam pembuatan songkoreca ini lumayan, karena di mana pada keuntungan pada penjualan songkoreca ini memuat sekitar 1 juta atau lebih, 1,5 di penjualan di pasaran. Saya mempunyai keuntungan 1 juta setiap bulannya. Itu menentu. Dan adapun model-model dari songkoreca ini, model biasa mempunyai tekstur model terasa kasar yang seperti yang saya tadi bilang.
dijual dengan harga 50.000. Kemudian model Muhammad. Model Muhammad ini tekstur lebih halus dan tidak keras, dijual dengan harga 100 ribuan. Kemudian model spesial di mana benang yang digunakan mengandung emas, merupakan harga songkok model ini berkisaran jutaan. Kemudian adapun pengrajinnya yaitu membuat songkok reca semua. Membuat songkok reca namanya semak. Umurnya 57 tahun. Kemudian ini yang membuat kerangka songkok reca adalah semak. Namanya ya di Desa Pacing. Namanya semak, umurnya 57 tahun. Dan pengrajin songkok reca namanya Hafidah, umurnya 26 tahun. Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan songkok reca ini, pertama itu asareng, cetakan songkok, kemudian pajepah, kemudian kenuku. Itu alat yang dibutuhkan dalam pembuatan songkok reca. Sedangkan bahannya adalah yaitu benang, reca, patawe, dan lempoks putih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan observasi songkok reca dilakukan di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Desa Pacing dikenal sebagai penghasil kerajinan tangan songkok reca. Di kampung inilah banyak ditemukan songkok reca yang ada di Kabupaten Bone, Kecamatan Awangpone, dan itu sangat berpengaruh pada dan menambah perekonomian masyarakat Desa Pacing. Pelaksanaan kegiatan observasi songkok reca ini dilakukan hanya sekali, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 11.05 waktu Indonesia Tengah. Adapun subjek kegiatan observasi yang kami pilih sebagai narasumber yaitu Hafidah dan Semah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Husna, nomor urut 13 dari kelas 28A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna kerajinan tangan songkok reca. Songkok reca merupakan alat tutup kepala yang digunakan sebagai identitas adat dan kultur suatu daerah. Lapisan yang ada pada bagian songkok reca ini dimaknai sebagai tingkat derajat seseorang. Pada masa kerajaan Bugis dan Makassar, benang emas yang melingkar pada songkok reca pemiring ternyata memiliki makna. Semakin tinggi lingkaran emasnya, maka semakin tinggi derajat kebangsawannya. Dalam sejarahnya, golongan penggunaan songkok reca yaitu yang pertama, hanya Sombaya di Goa dan Penta Mangkawe di Bone, serta raja sederajat yang berhak memakai lingkar emas tertinggi. Tinggi lingkar emas itu kira-kira hanya mengisahkan 1 cm pinggiran tanpa untaian lapis emas. Yang kedua, pemakai songkok pamiring, di mana hanya bangsawan yang berkedudukan sebagai raja. Anak raja yang dianggap berdarah biru, Makdara Taku, anak Matola yang boleh menggunakan songkok pamiring yang seluruhnya terbuat dari emas murni atau dalam istilah Bugis ulaweng bubu. Yang ketiga, golongan yang disebut Arung Matola Mendre, anak Arung Manrati, dan anak Arung Sipue yang boleh memakai songkok pamiring dengan lebar emas 3/5 dari tinggi songkok recanya. Yang keempat, golongan yang disebut Rajeng Matase. Golongan ini boleh memakai songkok pamiring dengan lebar emas setengah bagian dari tinggi songkok recanya. Yang kelima, golongan yang disebut Taudeceng.
tahu maradeka, dan tahu sama. Juga diperbolehkan memakai songkok reca yang berpinggiran emas. Nah, golongan yang disebut atah sama sekali tidak boleh memakai songkok ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Ramadhani, nomor urut 6 dari kelas 28A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi kerajinan songkok reca. Yang pertama yaitu tujuan kerajinan songkok reca, di mana pada tahun 1931, songkok reca dijadikan sebagai kopiah resmi bagi para raja, bangsawan, dan para penggawa-penggawa yang bertujuan untuk membedakan status atau derajat di antara mereka. Namun, pada zaman sekarang, songkok reca dapat digunakan oleh semua orang tanpa memandang status ataupun derajat di antara mereka. Songkok reca ini juga dijadikan sebagai oleh-oleh atau souvenir khas daerah Bone. Yang kedua yaitu fungsi kerajinan tangan songkok reca, di mana songkok reca ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, pada zaman kerajaan, songkok reca ini digunakan sebagai pembeda derajat antara seseorang. Nah, yang kedua digunakan sebagai pembeda pasukan perang. Maksudnya bahwa para pasukan perang Bone menggunakan songkok reca ini sebagai identitas mereka, sehingga mereka mampu mengenali mana lawan mereka dan mana anggota mereka. Yang ketiga, songkok reca ini digunakan sebagai penutup kepala. Yang keempat, untuk melestarikan nilai-nilai budaya. Jadi songkok reca ini sebagai suatu kebudayaan dari Bone. Nah, adapun cara melestarikan budaya ini yaitu dengan cara menjadikan songkok reca ini sebagai oleh-oleh atau souvenir khas Bone yang akan dijual ke seluruh daerah untuk memperkenalkan budaya dari Bone, juga untuk menambah penghasilan ekonomi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Hardianti dari kelas 28A, perwakilan kelompok 1, akan menjelaskan mengenai tahapan pembuatan songkok reca. Namun, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai alat yang digunakan serta bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan songkok reca. Yang pertama, alat yang digunakan dalam proses pembuatan songkok reca yang pertama adalah asareng. Asareng di sini merupakan sebuah cetakan yang terbuat dari kayu. Kayu yang digunakan pada umumnya adalah kayu jati, karena kayu jati dianggap kayu yang memiliki kualitas yang sangat bagus, sehingga kayu jati, cetakan yang terbuat dari kayu jati itu bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya itu pajepa. Biasanya pajepa ini terbuat dari triplex ataupun plastik yang berbentuk lingkaran tipis dan memiliki lubang di tengahnya yang berfungsi untuk menjepit dalam proses pembuatan songkok reca. Biasanya pajepa itu ditempatkan di atas bahan songkok reca dan akan menempel di atas asareng atau di atas cetakan. Selanjutnya itu pakenuku. Pakenuku biasanya terbuat dari bahan logam, di mana pakenuku itu berfungsi untuk mempermudah dalam menganyam songkok reca. Selanjutnya, bahan yang digunakan dalam pembuatan songkok reca yaitu yang pertama, benang. Benang di sini, yang dimaksud di sini dalam songkok reca yang saya pegang itu adalah yang warna kuning atau yang warna emasnya. Di mana dalam pembuatan songkok reca, fungsi dari benang itu adalah untuk memperindah songkok reca itu sendiri. Namun ada juga yang menggunakan emas dalam menghias songkok reca itu sendiri. Selanjutnya yaitu reca. Reca yaitu bahan yang terbuat dari pelapa daun lontar, di mana bahan dasar dari songkok reca itu sendiri adalah reca yang terbuat dari pelapa daun lontar yang diambil serat-seratnya, kemudian dianyam sehingga membentuk sebuah songkok reca.
Selanjutnya yaitu patawe. Patawe juga terbuat dari pelepah daun lontar. Selanjutnya itu lempoks. Lempoks digunakan untuk membuat anyaman songkoreca itu menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah rusak dan menempel, dan anyaman itu menempel antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai proses pembuatan songkoreca. Adapun langkah awal yang dilakukan ketika proses pembuatan songkoreca, yang pertama yaitu adalah memisahkan daun lontar dengan pelepahnya. Ketika sudah dipisahkan, maka yang diambil adalah pelepah daun lontar, pelepah lontar atau pelepah daunnya. Di mana pelepah daun lontar ini kita tumbuk dan akan keluar seratnya. Serat inilah yang kemudian menjadi bahan dasar dalam proses pembuatan songkoreca. Ketika seratnya sudah kita ambil, maka langkah selanjutnya yaitu menjemur serat pelepah daun lontar atau reca. Di mana waktu menjemurnya kurang lebih 2 hari ketika cuaca panas, dan ketika cuacanya tidak terlalu bersahabat atau tidak cerah, maka bisa sampai 3 hari dalam menjemur reca atau serat pelepah daun lontar. Selanjutnya yaitu setelah kering, daun lontar akan diberikan warna dasar. Warna dasar dari songkoreca itu sendiri yaitu warna coklat, di mana warna coklat ini diperoleh dari proses pewarnaan secara alami, di mana warna coklat diperoleh dari rebusan daun jambu mente, di mana reca atau serat daun lontar, pelepah daun lontar dimasukkan ke dalam rebusan air jambu mente untuk memperoleh warna dasar coklat. Namun tidak sampai di situ saja dalam proses pewarnaan songkoreca itu sendiri, karena itu warna coklat merupakan warna dasar. Selanjutnya pewarnaan yang kedua yaitu warna hitam, di mana warna hitam ini diperoleh dari proses pewarnaan secara alami, yaitu dari lumpur, di mana songkoreca ini ditanam di dalam kubangan lumpur. Tujuannya untuk memberikan warna hitam pada songkoreca itu sendiri. Kemudian dalam proses pembuatan songkoreca, ketika sudah seperti ini, maka songkoreca itu ketika sudah jadi seperti ini, songkoreca itu kemudian diolesi dengan lempoks. Tujuannya untuk mengeratkan atau membuat songkoreca itu menjadi kuat sehingga anyamannya tidak mudah lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Nur Adha. Saya akan menjelaskan mengenai hambatan dalam proses pembuatan songkoreca dan solusinya. Adapun hambatan atau kendala yang dialami oleh pembuat songkoreca yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang lama dalam memproduksi satu songkoreca, di mana waktu yang dibutuhkan sekitar 1-3 hari, karena dalam proses pembuatan songkoreca ini masih menggunakan alat yang tradisional. Adapun hambatan yang kedua yaitu harga dari songkoreca ini masih terbilang rendah, di mana kurang sesuai dengan harga penyediaan alat dan bahan serta proses pengerjaannya. Adapun solusi dari hambatan tersebut yaitu yang pertama, menambah tenaga kerja agar mampu memproduksi songkoreca lebih banyak dalam waktu singkat. Kemudian solusi yang kedua yaitu perlunya cara yang inovatif dan kreatif dalam memasarkan penjualan songkoreca
agar mampu menutupi harga yang kurang, seperti mengenalkan Songkok Reca ke berbagai daerah melalui online shop atau menaikkan harga jual dari Songkok Reca ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.